Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, salam damai sejahtera, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Saudara, salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kali ini kita akan sama-sama membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara, pernahkah saudara ditanya oleh orang tertentu yang mengeluhkan seperti ini? Saya sudah memberi yang terbaik untuk dia. Kok dia seperti itu ya? Atau di lain kesempatan, pernahkah saudara bertemu dengan orang yang mengatakan seperti ini? Saya tuh udah kasih oleh-oleh dari negara-negara tertentu. Tapi kok waktu dia pergi ke luar negeri, dia sama sekali tidak bawa buah tangan ya? Saudara, mungkin kita pernah mengalami atau pernah ditanya, bertemu dengan orang-orang yang mengeluhkan perbuatan orang lain atau sikap orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara, jangan lupa saudara, kasih yang ada di dalam dunia ini adalah kasih transaksional. Atau kalau mau dibilang, relasi yang diajarkan oleh dunia ini adalah relasi yang transaksional. Relasi yang memperhitungkan untung dan rugi. Ketika saya memberi A, apa yang akan saya dapatkan? Saudara, inilah dunia di mana kita tinggal. Atau kalau dalam bahasa IPA-nya, dunia tempat kita tinggal mengajarkan simbiosis mutualisme. Sikap saling menguntungkan satu sama lain. Saudara, tapi di dalam Filipi 4 ayat 14-23, Paulus menuliskan bagian ini untuk mengucap syukur karena kebaikan hati dari jemaat Filipi. Paulus bersyukur untuk setiap pemberian yang dilakukan, yang diberikan secara sukarela oleh jemaat Filipi. Namun di bagian ini Paulus bukan hanya bersyukur, namun Paulus juga mengingatkan setiap pembaca surat Filipi, termasuk kita yang ada di dalamnya, yang baru saja membaca surat ini, mengingatkan tentang apa saudara? Mengingatkan bahwa hidup kita harusnya bergantung pada kedaulatan Allah dan kebaikan Allah. Paulus mengingatkan supaya kita itu menjadi pribadi yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa tidak hitung-hitungan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang menjaga, mensupport,
menyediakan yang terbaik untuk kita. Saudara, mari perhatikan di ayat yang ke-19. Sebuah ayat yang saya yakin kita semua sudah tahu. Di sana dijelaskan seperti ini, saudara. Allahku, Allah yang Paulus sembah, yang seharusnya menjadi Allahnya kita juga, adalah Allah yang akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, Paulus sadar bahwa ketika jemaat Filipi memberikan, maka ada yang berkurang di dalam diri mereka. Dan kondisi yang dihadapi oleh jemaat Filipi bukanlah kondisi yang mudah. Kondisi yang dihadapi jemaat di Filipi saat itu, mereka sedang dijajah, atau kalau mau bilang mereka sedang dalam keadaan tertekan oleh pemerintahan Roma. Tapi sekali lagi, di dalam ketertekanan mereka, di dalam kondisi mereka yang tidak sedang baik-baik saja, mereka bisa memberi. Oleh karena itu Paulus menekankan, Allahku, Allah yang luar biasa itu loh, Allah yang tidak tertandingi, Allah yang dia percaya, akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Bukan menurut apa yang sudah diberikan oleh mereka kepada Paulus, tetapi bagian ini meng-highlight menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut standarnya Allah, menurut kebaikan Allah yang luar biasa, menurut segala sesuatu yang dia miliki, yang dia rancangkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saudara, perhatikan, dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika berbicara dalam Kristus Yesus, maka Paulus mengingat bahwa Kristus adalah Tuhan yang sudah memberikan hidupnya, memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang Filipi. Kalau Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, apalagi yang dia tahan? Makanya Paulus mengatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, ini bukan mengajak jemaat Filipi untuk memberi kepada Paulus, kemudian mengklaim kepada Tuhan, menuntut kepada Tuhan agar mereka diberi berlimpah-limpah sebagai ganti apa yang mereka berikan kepada Paulus. Tidak, saudara. Namun sekali lagi, Paulus mengingatkan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak hitung-hitungan sama setiap umatnya. Oleh karena itu, mari menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang tidak hitung-hitungan juga. Kalau Tuhan sudah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita, maka tidak ada lagi yang bisa ditahan. Kebaikan apapun dia berikan bagi kita anak-anaknya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Percaya pada pemeliharaannya. Percaya pada providensinya Tuhan. Secara tidak langsung Paulus ingin mengatakan seperti ini. Asal ada Tuhan, itu cukup. Asal ada Tuhan, itu cukup. Saudara, bagian ini mengingatkan saya ketika saya baru punya anak selama 6 bulan, saudara. Jadi anak saya baru berusia 6 bulan, kemudian di rumah saya tiba-tiba ada hujan yang begitu deras, dan juga ada suara kilat dan halilintar yang menyala. Saudara, saya sebagai orang dewasa mengalami yang namanya takut. Akhirnya saya berlari, saya sampai ke kamar. Ketika saya di kamar, saudara, anak saya nangis karena suaranya begitu kencang membangunkan dia yang sedang beristirahat. Saudara, saya gendong anak saya, kemudian dia langsung tenang dan tidur kembali, saudara. Saudara, saya berkata, asal ada mami itu cukup. Saudara, kalimat ini menegur saya secara pribadi. Ketika saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan, apakah saya bisa berkata, asal ada Tuhan itu cukup? Sehingga ketika saya melayani, saya tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Ketika saya memberi, maka saya pun tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Apakah saya cukup berani mengatakan, asal ada Tuhan itu cukup? Saudara, bagian ini mendorong kita sebagai anak Tuhan untuk ayo melayani, ayo ikut berbagi menyatakan akan kasih Tuhan yang begitu besar, ayo dukung pelayanan Tuhan dengan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Memberi bukan karena mau menuntut
untuk mendapatkan lebih, tetapi memberi karena saya sudah mengalami Tuhan terlebih dulu dalam hidup saya. Saudara, bagian ini di ayat 20 ditutup dengan sebuah doksologi, pengagungan kepada Allah. Bagian ini dituliskan dengan kata dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara, Paulus mengajak setiap pembacanya ketika di ayat 19 dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus langsung mengaitkan ini, providensi Allah, pemeliharaan Allah dalam hidup setiap orang percaya dengan memuliakan Allah. Paulus menutup bagian ini dengan satu ajakan, ayo muliakanlah Allah, karena dialah yang mendukung, mensupport, yang mengokohkan kita, memelihara hidup kita hari demi hari. Saudara, ayat 21-23 menjadi konklusi, menjadi salam penutup dari Paulus yang ada di Roma, di mana Paulus mengaitkan sekali lagi dengan apa yang sudah Allah berikan, Allah sudah lakukan di dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan, salam dari orang-orang kudus yang ada di Roma, di Kekaisaran Roma, di istana Kaisar, kepada jemaat di Filipi. Saudara, Paulus mengaitkan bahwa di dalam kebaikan Allah yang memberikan anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa, Dia adalah Allah yang memberikan anaknya untuk menyatukan kita, setiap orang percaya, sebagai anggota keluarga Allah. Saudara, menjadi anggota keluarga Allah pasti mengalami providensi Allah, mengalami pemeliharaan Allah. Mari kita sama-sama bersyukur karena kita hidup bukan dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang kita save, tetapi di dalam anugerah Allah, di dalam kebaikan Allah, di dalam pemeliharaan Allah yang tidak pernah habis-habisnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami bersyukur karena Tuhan selalu dekat dengan kami, Tuhan selalu menopang kehidupan kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Bukan apa yang kami inginkan, namun apa yang terbaik menurut-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk kami memuliakan Engkau di dalam segala kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kami memberi dengan tidak hitung-hitungan. Ajarkan kami untuk melayani Tuhan juga dengan tidak hitung-hitungan. Tolong kami Tuhan, di tengah dunia yang penuh hitung-hitungan, ajarkan kami untuk selalu memandang kepada Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah. Ini doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.